Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat sobter dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 25-26. Xiaota benar-benar tidak menyangka Ye Guan akan secara langsung memahami maksud pedang itu. Ini sungguh keterlaluan. Tentu saja, niat pedang bukanlah hal yang langka. Lagi pula, di zamannya, ada banyak sekali pembudidaya pedang. Namun di era ini, pembudidaya pedang sangatlah langka. Yang terpenting adalah aku memahami arti pedang segera setelah aku mengatakannya. Ayahnya butuh waktu lama untuk memahami arti pedang saat itu. Pada saat ini, suara misterius di menara kecil tiba-tiba berkata, dia adalah orang yang dipilih oleh Master Tianming. Di lantai mana? Ye Guan berkata dengan penuh semangat, Tuan Ta, apakah ini niat pedangku barusan? Setelah hening beberapa saat, Xiaota berkata, seharusnya begitu. Haha, Xiaota tidak bisa berkata-kata. Setelah beberapa saat, Ye Guan dengan cepat menenangkan dirinya, dan kemudian berkata, Tuan Ta, bagaimana saya harus menggunakan niat pedang ini? Xiaota berkata, kamu coba menggunakan pedang itu lagi. Tambahkan niat pedang, matanya perlahan tertutup, dan dia berubah menjadi pedang Qi. Dia tidak menggunakan pedang Xingdao. Pedang Xingdao terlalu keterlaluan, dan dia tidak ingin terlalu mengandalkannya. Jika Anda terlalu lama mengandalkan benda luar, Anda tidak akan tahu berapa berat badan Anda, dan Anda akan rentan terhadap kecelakaan. Setelah beberapa saat, Ye Guan menunjuk sedikit, dan pedang udara di tangannya terbang keluar, terbang seperti kilat. Ledakan, lebih dari 10 kaki jauhnya, tanah terbuka, dan jurang besar yang panjangnya hampir 10 kaki muncul. Melihat adegan ini, Ye Guan tampak terharu, takut. Kekuatan keterampilan kontrol pedangnya telah meningkat setidaknya 5 kali lipat. Tidak hanya itu, kecepatannya juga meningkat pesat. Ye Guan sangat bersemangat, seolah memikirkan sesuatu. Dia langsung pergi ke lantai 8, lalu kembali ke lantai 9. Pada saat ini, seorang raksasa tiba-tiba keluar dari pintu cahaya. Raksasa itu bergegas menuju Ye Guan dengan kapak raksasa di tangannya. Ye Guan mengangkat tangannya dan menunjuk, tertawa. Pedang udara menghantam langsung ke tenggorokan raksasa itu. Klik, kepala raksasa itu langsung terbang, pembunuhan instan. Kamu melihat ke pintu, berharap pendekar pedang wanita itu muncul. Tapi kali ini, pendekar pedang wanita itu tidak muncul, tetapi lencana di tubuhnya berubah. Jelas sekali, dia telah memperbarui rekornya. Ye Guan menggelengkan kepalanya, sedikit kecewa. Tanpa berpikir terlalu banyak, dia terus mengayunkan pedangnya. Dan sekarang, dengan berkah dari niat pedang, kekuatan pedang terbangnya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Setelah berlatih selama 1 jam, Ye Guan berhenti. Pada saat ini, Xiaota tiba-tiba berkata, jangan terlalu senang. Hanya ada sedikit pembudidaya pedang di tempat ini, tetapi ada banyak pembudidaya pedang di tempat lain. Ada banyak sekali orang jenius, terutama klan Ye, di mana ada lebih jenius. Meskipun itu monster setingkat kaisar di klan daun, jadi dia hanya bisa duduk di tanah.
Rasanya makhluk kecil ini mulai melayang, jadi dia harus menuangkan air dingin ke atasnya. Mendengar ini, senyuman di wajah Ye Guan berangsur-angsur menghilang. Monster setingkat kaisar sedang melakukan postur duduk. Xiao Ta berkata, "Ya." Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Klan Ye ini, apakah ini sangat keterlaluan?" Kata Xiao Ta. Ta berkata, "Tentu saja, saat kamu pergi ke dunia yang lebih besar di masa depan, kamu akan tahu betapa menakutkannya beberapa klan besar." Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia berkata, "Tuan Ta, apakah ada naga sungguhan di klan Ye ini?" "Panjang, itu hanya milik makhluk legendaris," Xiao Ta berkata. "Ya." Ye Guandao berkata, "Apakah mereka juga menggunakan naga sebagai tempat duduk mereka?" Xiao Ta berkata, "Ya." Ye Guan berkata dengan lembut, "Itu terlalu boros." Ye Guan berkata lagi, "Bukankah dikatakan bahwa naga sangat bangga? Bagaimana mereka bisa bersedia menjadi budak manusia?" Setelah Xiao Ta terdiam beberapa saat, dia berkata, "Dia sombong, dan itu tergantung orangnya. Sama seperti beberapa wanita, dia terlihat sangat sombong di matamu, tapi di depan beberapa orang." Pada titik ini, itu tidak melanjutkan. Orang ini bukan pemilik sebelumnya dan tidak bisa mengemudi sembarangan. Ye Guan sedikit penasaran. "Apa maksudmu?" Xiao Ta berkata, "Maksudku, kamu harus bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Selama kamu cukup kuat, bukan tidak mungkin untuk menangkap naga sebagai aduduk bebek di masa depan." Ye Guan berkata kepala, "Saya mengerti, jangan khawatir. Tuan Ta, saya tidak akan berpuas diri, saya akan bekerja keras." Xiao Ta berkata, "Oke, ayolah." Ye Guan menarik napas dalam-dalam, berbalik dan pergi. Setelah meninggalkan menara percobaan, hari sudah siang dan terik matahari sudah di langit. Ye Guan menengadah ke langit, matanya perlahan terpejam, dan dia membiarkan matahari menyinari dirinya, membuatnya hangat dan nyaman. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depan Ye Guan. Dia memberi sedikit hormat pada Ye Guan dan berkata, "Tuan Ye Guan, surat keluargamu." Saat dia mengatakan itu, dia menyerahkan sebuah amplop kepada Ye Guan. "Surat dari rumah." Ye Guan segera mengambil amplop itu dan berkata, "Terima kasih." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan beberapa batu kecubung dan menyerahkannya kepada orang tua itu. Orang tua itu berkata dengan cepat, "Jangan berani." Ye Guan langsung menaruhnya di tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih." Orang tua itu ragu-ragu sejenak, lalu menyimpannya dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, Tuan Ye." Setelah itu, dia mundur. Ye Guan dengan cepat membuka amplop itu, yang merupakan surat dari Ye Xiao. Setelah membaca sebentar, Ye Guan menyimpan surat itu. Dia tidak menyangka keluarga Nan akan benar-benar pergi ke klan Ye untuk meminta maaf. Ini mengejutkannya. Selain itu, Akademi Guanxuan juga telah menerima 3 orang anak dari klan Ye. Tidak hanya itu, setiap tahun mulai sekarang, klan Ye dapat mengirimkan 1 siswanya untuk belajar di Akademi Guanxuan. Perlakuan seperti ini hanya bisa didapatkan oleh beberapa keluarga kaya. Dengan kata lain, di masa depan, bakat akan terus bermunculan di klan Ye, dan mereka akan terkait dengan Akademi Guanxuan.
Klan Ye pasti akan menjadi klan terbesar di kota Huanggu, dan bahkan menjadi keluarga besar di Nanzhou di masa depan. Apalagi Ye Nan juga mendapat perawatan khusus. Ini adalah kebaikan akademi. Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia berbalik dan pergi. Begitu dia kembali ke Banxingshan, Fei Banxing muncul di depannya. Fei Banxing memandang Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu mendapat beritanya?" Ye Guan mengangguk. Fei Banxing tersenyum dan berkata, "Apa pendapatmu?" Ye Guan terdiam sejenak, lalu berkata, "Terima kasih, Akademi." Fei Banxing menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Katakan padaku pikiranmu yang sebenarnya." Dengan getir, "Tentu saja itu benar. Akademi memperlakukanmu seperti ini. Klan Yeku dan aku secara alami berterima kasih." Fei Banxing memandang Ye Xuan, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan lembut, "Niat akademi juga sangat sederhana. Mereka semua tahu bahwa Anda memiliki masa depan yang cerah, jadi ini semacam rayuan. Tentu saja, metode Anda bagus dan tujuannya bagus. Apakah Anda mengerti?" Ye Xuan mengangguk, "Saya mengerti." Fei Banxing berkata lagi, "Kami akan segera pergi ke dunia atas dan kami juga tahu bahwa Anda khawatir. Anda dapat yakin tentang keselamatan klan Ye. Sekarang klan Ye dilindungi oleh Akademi Guanxuan. Selama keluarga Nan punya otak, mereka tidak akan berurusan dengan klan Ye." Ye Xuan mengangguk, "Saya tahu." Fei Banxing tersenyum, "Mari kita tidak membicarakan hal ini. Anda telah berlatih di tingkat ke-9 baru-baru ini, apakah Anda membuat kemajuan?" Petik 2. Ye Guan ragu-ragu. Fei Banxing berkata dengan tenang, "Jika kamu tidak ingin mengatakannya, kamu tidak perlu mengatakannya. Aku menghormati kebebasanmu." Ye Guan ragu-ragu, dan kemudian berkata, "Aku menyadari niat pedang itu." Petik 2. Mendengar ini, mata Fei Banxing tiba-tiba menyusut serius. Ye Jian mengangguk, "Ya." Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan gumpalan pedang merah muda muncul di telapak tangannya. Melihat pemandangan ini, Fei Banxing tiba-tiba menjadi bersemangat, "Bagus. Luar biasa." Petik 2. Niat pedang. Itu berarti Ye Guan adalah seorang kultivator pedang sejati. Jika ini menyebar, seluruh Nanzhou akan terkejut. Ini adalah budidaya pedang yang sebenarnya, dan menyadari arti pedang di usia yang begitu muda sungguh menakutkan. Pada saat ini, Fei Banxing benar-benar terkejut, tidak terkejut. Kultivator pedang muda seperti itu, apalagi di Nanzhou, bahkan di dunia atas, jelas merupakan keberadaan yang langka. Memikirkan hal ini, Fei Banxing tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Ternyata aku masih meremehkanmu." Ye Guan tersenyum tipis, "Aku tidak menyangka bisa memahami arti pedang begitu cepat. Tapi untungnya, bagi saya ini hanya dari awal, saya akan terus bekerja keras." Mendengar ini, ekspresi Fei Banxing tiba-tiba menjadi rumit. Untuk dapat memahami arti pedang dan menjadi seorang kultivator pedang sejati pada usia seperti itu, jika itu adalah orang lain, dia pasti akan menjadi ahli ilmu pedang, tetapi orang ini sama sekali bukan ahli ilmu pedang karakter, sangat jarang. Pria kecil yang disiplin dan tenang. Fei Banxing tiba-tiba berkata, "Kamu telah memahami maksud pedang itu. Jangan beritahu siapapun tentang hal itu." Ye Guan mengangguk, "Saya mengerti."
Fei Banqing berkata sambil tersenyum, kali ini tes seni bela diri akademi kami hebat harap. Ye Guan tersenyum sedikit, aku akan mencoba yang terbaik. Fei Banqing tertawa, dan kemudian berkata, sudah kubilang, Xiao Jia sebenarnya sangat kuat. Dia akan memberimu kejutan besar ketika saatnya tiba. Ye Guandao, guru, konstitusi macam apa yang dimaksud dengan konstitusi Roh Kudus? Petik 2. Fei Banqing berkata sambil tersenyum, saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa tidak akan ada hambatan pada tahap awal pengembangan konstitusi ini. Menerobosnya semudah makan. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam. Berkata, fisik Xiao Jia memang luar biasa. Fei Banqing mengangguk sedikit, sumber daya yang dapat diberikan akademi kami kepadanya terbatas, jika tidak pencapaiannya akan jauh melampaui dirinya sekarang kali dia pergi ke dunia atas. Jika dia mendapat kesempatan, akademi Sangji pasti akan merebutnya. Ye Guan ragu-ragu, dan kemudian berkata, apakah akademi bersedia membiarkan siswanya pergi? Fei Banqing berkata sambil tersenyum, ya tidak masalah apakah itu kamu atau si kecil. Jia atau Xiao Ge, setelah kamu pergi ke dunia atas pada akhirnya kamu akan pergi ke tempat yang lebih baik. Akademi setuju dengan ini, karena kami tidak bisa memberi Anda lebih banyak sumber daya, dan meninggalkan Anda di sini hanya akan merugikan Anda. Dan membiarkan Anda pergi juga akan baik untuk akademi, karena Anda akan memiliki perkembangan yang lebih baik setelah Anda pergi, dan Anda dapat membantu akademi di dalam masa depan. Dia tersenyum dan berkata, struktur akademi masih sangat besar. Ye Guan mengangguk sedikit, saya mengerti. Fei Banqing tiba-tiba berkata, bisakah Anda menjanjikan sesuatu kepada saya? Ye Guan sedikit terkejut, dan kemudian berkata, guru tolong beritahu saya. Fei Banqing berkata dengan sungguh-sungguh, setelah Anda pergi ke dunia atas begitu Anda bersinar, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya akan melemparkan ranting zaitun kepada Anda. Anda dapat bergabung dengan kekuatan apapun, tetapi Anda tidak dapat bergabung dengan sekte Xuantian. Ye Guan bingung. Kenapa? Fei Banqing berkata dengan tenang, jangan tanya kenapa itu tidak bisa dilakukan. Ye Jian mengangguk, oke. Fei Banqing tersenyum dan berkata, pergi dan bersiaplah. Kita akan segera pergi ke dunia atas. Petik 2. Ye Guan memberi sedikit hormat, lalu berbalik dan pergi. Di aula, mata Fei Banqing berangsur-angsur menjadi dingin, sekte Xuantian. Setengah bulan berlalu. Akademi Guanxuan, puncak pertama, di depan aula Guanxuan, semua siswa Akademi Guanxuan berkumpul saat ini. Hari ini adalah hari di mana beberapa jenius dari Akademi Guanxuan pergi ke alam atas untuk mengikuti ujian seni bela diri. Dan tentu saja mereka datang untuk mengantarnya pergi. Ye Guan dan Xiao Ge juga tiba di depan aula Guanxuan lebih awal. Mereka sudah lama menantikan untuk pergi ke alam atas. Selain mereka berempat, kali ini ada 3 siswa lain yang juga akan menuju alam atas. Ketiga orang ini akan memiliki pengalaman kali ini dan tidak akan mengikuti tes pencak silat. Di bawah, banyak siswa memandang Ye Guan dan yang lainnya dengan iri. Pergi ke alam atas, jika Anda bisa mendapatkan peringkat yang bagus, itu tidak hanya akan membawa kejayaan bagi akademi, tetapi juga membawa kejayaan bagi seluruh Nanzhou. Saat ini, Song Fu,
Presiden Akademi, keluar. Dia melihat orang-orang di bawah dan tersenyum sedikit, jangan iri. Selama kamu bekerja keras, kamu akan berdiri di sini di masa depan. Mereka adalah harapan akademi, dan kamu adalah masa depan akademi. Di bawah, sekelompok siswa membungkuk sedikit kepada Song Fu. Song Fu menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan dan yang lainnya, dan berkata sambil tersenyum, kali ini, Guru Fei dan saya akan membawamu ke sana. Saat dia berkata, dia melihat ke samping Xiao Ge dan Song Qi, kalian berdua. Simpan akademi. Orang-orang mengangguk. Song Fu berbalik dan melambai. Tiba-tiba, awan di langit langsung bergulung. Saat berikutnya, sebuah kapal awan sepanjang puluhan kaki menukik ke bawah. Song Fu tersenyum dan berkata, ayo pergi. Semua orang naik ke perahu, dan segera, perahu awan itu membubung ke langit dan menghilang dari pandangan semua orang. Xiao Ge melihat ke langit, bertanya-tanya apa yang dipikirkannya. Song Qi tiba-tiba berbisik, kali ini, kita tidak boleh berada di posisi terbawah lagi. Selama 100 tahun terakhir, Nanzu telah mengalami 10 ujian seni bela diri, tetapi setiap kali berada di posisi terbawah. Justru karena itulah Song Fu pergi mencari Xiao Ge, berharap dapat mengubah keadaan, karena jika berada di posisi terbawah lagi, Akademi Nanzu Guanxuan akan sepenuhnya kehilangan dukungan dari Akademi Sangji, dan jika tidak dapat memperoleh sumber daya pendidikan Akademi Nanzu Guanxuan, akankah Akademi Xuan hampir selesai? Apa yang dimaksud dengan sumber daya pendidikan? Itu adalah keterampilan, pembuluh darah spiritual, seni bela diri, kekuatan magis, dan kristal spiritual. Dalam keadaan normal, Nanzu dapat memperoleh sumber daya ini dari alam atas setiap tahun. Namun, sejak ratusan tahun yang lalu, akademi tersebut tidak pernah menerima dukungan dari Akademi Alam Atas. Mengapa? Karena Akademi Nanzu selalu berada di peringkat terbawah dalam setiap ujian seni bela diri, dan Akademi Sangji memandang rendah siswa yang berada di peringkat terbawah, dan jika mereka meremehkan mereka, mereka tidak akan memberi Anda manfaat ini. Sederhananya, siswa berprestasi ditukar dengan sumber daya dari Akademi Jeji. Ini adalah tragedi Akademi Alam Bawah. Tapi tidak mungkin. Jika kita tidak melakukan ini, Akademi Alam Bawah bisa bangkrut setelah kehilangan dukungan sumber daya pendidikan ini. Sangat jarang Akademi Nanzu Guanxuan bisa bertahan begitu lama. Mendengar perkataan Song Qi, Xiao Ge mengangguk sedikit, ketiganya sangat kuat. Song Qi memandang Xiao Ge, dan Xiao Ge berkata dengan tenang, jangan khawatir, aku tidak akan cukup bodoh untuk tetap memilikinya, pikiran jahat terhadap Ye Guan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah Song Qi terdiam beberapa saat, dia berbalik dan pergi. Di antara awan, kapal awan terbang. Ye Guan berdiri di haluan kapal. Dia melihat ke bawah. Akademi Guanxuan semakin kecil. Akhirnya, seluruh Nanzu menjadi semakin kecil. Pada saat ini, dia tiba-tiba merindukan klan Ye. Klan daun ini dia telah bertahan selama 17 tahun. Klan pertama di dunia. Mata Ye Guan perlahan tertutup. Ini adalah apa yang dia janjikan kepada pemimpin klan, dan dia, Ye Guan, pasti akan melakukan apa yang dia janjikan. Selain itu, kita harus menemukan pembuluh darah spiritual terbaik bagi Guru Ta untuk menyembuhkan luka-lukanya. Anda harus bekerja keras.
Saat ini angin harum datang. Ye Guan berbalik dan melihat bahwa itu adalah Nalanjia. Saat ini, Nalanjia mengenakan gaun putih dan bersih. Nalanjia tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu pikirkan?" Ye Guan berkata sambil tersenyum, "Aku sedikit merindukan klan Ye." Nalanjia berkata dengan lembut, "Kami akan kembali." Nalanjia memandangi matahari merah yang perlahan turun di cakrawala dan berkata dengan lembut, "Selama ratusan tahun Akademi selalu berada di urutan terbawah dalam setiap ujian seni bela diri." "Tahukah kamu ini?" Ye Guan memandang Nalanjia, terkejut di bawah setiap saat. Nalanjia mengangguk, "Ya, jika kita berada di bawah lagi kali ini, Akademi Nanzu Guangxuan kita tidak akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam ujian seni bela diri di masa depan Akademi." Sebuah pukulan seksual, karena tanpa dukungan dan restu dari Akademi Alam Atas, Akademi Alam Bawah kita perlahan-lahan akan menurun dan bahkan akhirnya ditutup. Ye Guan terdiam. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Nalanjia tersenyum dan berkata, "Kali ini, kita memiliki beban yang berat." Ye Guan mengangguk, "Saya akan mencoba yang terbaik." Nalanjia tersenyum sedikit, "Apakah kamu memahami dunia atas?" "Saya tidak tahu banyak." Nalanjia berkata, "Alam atas dibagi menjadi dua alam utara dan selatan, dan ada 360 negara bagian di dua alam ini, dan 360 negara bagian ini memiliki Guangxuan Academy. Dengan kata lain, kita harus bekerja sama dengan 300 negara bagian. Para jenius dari 60 negara bagian bersaing untuk 10 besar." Ye Guan menyipitkan matanya, "10 besar." Nalanjia mengangguk, "Ya. 10 besar, bisakah kita memperoleh manfaat terbesar untuk Akademi?" Tiba-tiba berkata, "Bagaimana jika kamu yang pertama?" Nalanjia menatap Ye Guan dan tersenyum, "Akademi akan memberimu patung." Kamu." Ekspresi Guan membeku. Nalanjia tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tahu apa hadiah untuk tempat pertama?" Ye Guan menggelengkan kepalanya. Nalanjia berkata, "Akademi yang menduduki peringkat pertama dalam ujian seni bela diri terakhir memperoleh 2 pembuluh darah spiritual tingkat surga, 10 pembuluh darah spiritual tingkat bumi, 50 pembuluh darah spiritual tingkat atas, 10 volume keterampilan tingkat keabadian, dan 3 pembuluh darah spiritual tingkat surga. Keterampilan 10 volume, dan kamu akan mendapatkan 1 juta kristal emas setiap tahun." Mendengar ini, Ye Guan tampak tersentuh. Nalanjia tersenyum dan berkata, "Jika kamu mendapat tempat pertama, Akademi pasti akan mendirikan patung untukmu. Tidak hanya itu, klan Ye juga akan dirawat secara gila-gilaan oleh Akademi. Maka perjuangkanlah." Nalanjia menatap Ye Guan, "Berjuang untuk tempat pertama." Ye Guan mengangguk, "Berjuang untuk tempat pertama." Nalanjia menatap Ye Guan sejenak lalu tersenyum. Pria yang percaya diri. Pada saat ini, Xiao Ge tiba-tiba datang ke samping dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Ye, jika kamu bukan saudara laki-laki, saya akan menyiramkan air dingin kepada kamu. Sungguh terlalu sulit untuk bersaing memperebutkan tempat pertama." Guan memandang Xiao Ge dan berkata, "Bagaimana kamu mengatakan ini?" Tanda tanya petik 2. Xiao Ge berkata sambil tersenyum, "Selama ratusan tahun Akademi yang menduduki peringkat pertama dalam seni bela diri adalah Akademi Qingzu Guangxuan.
Sedikit penasaran King Zhu. Xiao Ge mengangguk, kamu tahu di mana King Zhu? Xiao Ge berkata dengan suara yang dalam, King Zhu adalah tempat lahirnya dekan pertama Akademi Guanxuan, Master Pedang Manusia. Ye Guan tampak terharu. Ini adalah sosok yang legendaris. Temukan Akademi Guanxuan dan buat tatanan baru. Xiao Ge menambahkan, tempat ini cukup luar biasa, karena merupakan tempat kelahiran master pedang di dunia. Oleh karena itu, tempat ini telah menerima sumber daya yang sangat besar dari Akademi Guanxuan. Terlebih lagi, tempat ini sendiri penuh dengan orang-orang luar biasa, dengan para jenius dan pelaku kejahatan muncul dalam aliran yang tak ada habisnya. Ratusan dari mereka, selama bertahun-tahun, mereka telah menduduki peringkat pertama dalam ujian seni bela diri, dan negara-negara lain hanya dapat bersaing untuk tempat kedua. Mereka menghancurkan akademi peringkat kedua, dan mereka tidak melakukan apapun. Penghancuran ketegangan. Ye Guan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak memiliki kepercayaan diri? Xiao Ge menggelengkan kepalanya, ini bukan masalah kurang percaya diri, tapi itu benar-benar menakutkan. Ye Guan berkata dengan lembut, jika kamu tidak bertarung, itu sudah cukup. Xiao Ge memandang Ye Guan. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tertawa, saudaraku Ye, aku suka karaktermu, haha. Tempat. Di sisi lain, Song Fu memandang Ye Guan dan dua orang lainnya di kejauhan dan berkata sambil tersenyum, adik perempuan, aku harus mengatakan bahwa penglihatanmu sangat bagus. Kamu mendapatkan dua orang super jenius untuk akademiku dalam satu pergi. Fei Banqing memandang Ye Guan, tersenyum dan berkata ini bonus. Song Fu tertawa. Fei Banqing memandang Ye Guan di kejauhan dengan senyuman di wajahnya. 5 hari kemudian, kapal awan tiba-tiba mengangkat perisai pelindung yang kuat dan kemudian kapal awan itu perlahan berlayar ke langit berbintang. Setelah memasuki langit berbintang, berdiri di haluan kapal dan memandangi langit berbintang yang tak berujung, hatiku dipenuhi dengan keterkejutan. Alam semesta dan langit berbintang. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan betapa tidak berartinya dia. Bukan hanya dirinya sendiri, tapi seluruh alam bawah tampak seperti debu. Saat ini, Fei Banqing menghampiri Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, mengejutkan, kan? Ye Guan mengangguk, mengejutkan. Fei Banqing berkata sambil tersenyum, ini hanya bidang bintang kecil. Memandang Fei Banqing, guru, seberapa besar alam semesta yang luas ini? Fei Banqing menggelengkan kepalanya sedikit, saya juga tidak tahu. Ye Guan melihat jauh ke langit berbintang dan melihat ke planet-planet yang tak berujung kaget, ada juga semangat juang yang mengamuk di matanya. Mudah. Anda harus melakukannya. Lihatlah dunia luar dan alam semesta galaksi yang tak berujung ini. Pada saat ini, suara keras tiba-tiba datang dari galaksi di alam semesta. Ledakan. Seluruh langit berbintang bergetar, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di kapal awan. Semua orang terkejut. Song Fu muncul di haluan kapal, dia memandangi bintang-bintang di kejauhan dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Di ujung pandangan semua orang, gelombang kejut menyebar. Itu adalah sisa kekuatan gelombang kejut tadi. Dan gelombang kejut itu setidaknya berjarak ratusan ribu mil dari mereka, dan bahkan gelombang kejut itu tidak berada di area inti.
Seharusnya menyebar ke sini dari jauh. Pada saat ini, ekspresi Song Fu dan Fei Banxing menjadi sangat serius. Song Fu berkata dengan suara yang dalam, seharusnya ada ahli yang tiada taranya bertempur jauh. Kamu melihat ke ujung galaksi, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, Song Fu menghela nafas lega, untungnya pihak lain jauh dari kita, jika tidak kita mungkin berada dalam masalah. Fei Banxing berkata dengan suara yang dalam, dia adalah orang yang sangat kuat. Tanda seru petik 2. Melihat adegan ini, ekspresi Song Fu dan yang lainnya tiba-tiba berubah drastis, dan dia dengan cepat mengibarkan panji Akademi Guanxuan. Benda ini mungkin bisa menyelamatkan hidup Anda di saat kritis. Di dunia ini, tidak ada yang berani untuk tidak menghadap Akademi Guanxuan yang didirikan oleh Master Pedang Dunia. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah hitam muncul ribuan kaki jauhnya dari kapal Liun. Setelah lelaki tua berjubah hitam itu berhenti, tiba-tiba dia berbalik. Wanita itu mengenakan gaun seputih awan. Dia anggun dan cantik, seperti makhluk abadi. Pria tua berjubah hitam menatap wanita itu dengan ekspresi garang di wajahnya. Nona Jian, kamu telah mengejarku sampai titik ini di benua ilahi dunia tengah. Apakah kamu gila? Suara menara tiba-tiba terdengar, ternyata itu dia. Bersambung.